memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. B. Kesehatan. Rekam medis elektronik memudahkan penyimpanan akses dan berbagi data pasien. Telemedicinal memungkinkan konsultasi medis jarak jauh dan pemantauan kesehatan. Penggunaan teknologi dalam diagnosis dan perawatan medis meningkatkan akurasi dan efisien. Pemerintah. Pelayanan publik online memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Government meningkatkan transportasi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi dalam penyediaan layanan publik meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. Perusahaan. Otomasi proses bisnis meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Penggunaan teknologi dalam analisis dan kecerdasan buatan membantu mengambil keputusan yang baik. E-commerce dan pemasaran digital memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hiburan. Streaming musik dan film memungkinkan akses mudah ke beragam konten hiburan. Game online dan virtual reality memberikan pengalaman hiburan yang imersif dan interaktif. Sosial media dan platform digital memfasilitasi berbagai interaksi antara pengguna. Perkembangan software, algoritma genetika, dan grafika komputer. Software. Perkembangan software meliputi sistem operasi, aplikasi bisnis, aplikasi permainan, dan banyak lagi. Software modern memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menjalankan berbagai tugas. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis untuk menyelesaikan masalah, optimasi, dan prediksi. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan konsep seleksi, reproduksi, dan mutasi. Grafika komputer. Perkembangan grafika komputer telah mengubah cara kita melihat dunia digital, dari grafika 2D yang sederhana hingga grafika 3D yang realistis. Teknologi grafika komputer memainkan peran penting dalam industri film, desain produk, dan game. Hasil dari perkembangan ilmu komputer. Dalam bidang pendidikan, komputer digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Komputer dapat digunakan untuk memberikan materi, pembelajaran, latihan soal, dan evaluasi. Komputer juga dapat digunakan untuk membuat simulasi dan eksperimen. Dalam bidang bisnis, komputer digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien. Komputer dapat digunakan untuk mengolah data, membuat laporan, dan mengelola keuangan. Komputer juga dapat digunakan untuk pemasaran dan penjualan. Dalam bidang pemerintahan, komputer dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik. Komputer dapat digunakan untuk menyimpan data penduduk, mengelola administrasi, dan memberikan pelayanan publik secara online. Dalam bidang kesehatan, komputer digunakan untuk diagnosis, perawatan, dan penelitian. Komputer dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit, memantau kondisi pasien, dan mengembangkan obat-obatan baru. Dalam bidang hiburan, komputer digunakan untuk membuat berbagai jenis hiburan seperti game, film, dan musik. Komputer juga dapat digunakan untuk menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Berikut contoh perkembangan ilmu komputer yang lebih spesifik. Komputer digunakan untuk mengembangkan keadaan otonom. Komputer digunakan untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Komputer digunakan untuk mengembangkan teknologi augmented reality (AR). Komputer digunakan untuk mengembangkan teknologi virtual reality. Sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat komputer dalam berpikir seperti manusia. AI telah menjadi salah satu bidang penelitian paling aktif di dunia selama beberapa dekade terakhir. Sejarah AI.
dimulai pada tahun 1950-an dengan eksperimen dengan mesin Turing yang merupakan model matematika untuk kecerdasan. Pada saat itu banyak peneliti percaya bahwa AI adalah mencapai kecerdasan manusia dalam waktu singkat. Namun kemajuan AI ternyata lebih lambat dari yang diharapkan. AI mengalami kemajuan besar pada 1960-an ketika peneliti mengembangkan teknik baru untuk pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah bidang AI yang mempelajari cara mengajar komputer untuk belajar dari data. Teknik pembelajaran mesin ini memungkinkan AI untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap terlalu sulit, seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan. Tahun 1990-an, AI mengalami kemajuan besar karena peneliti mengembangkan teknik baru untuk pemrosesan bahasa alami dan fisik komputer. Pemrosesan bahasa alami adalah bidang AI yang mempelajari cara komputer dapat memahami dan menghasilkan bahasa alami. Dampak AI. AI telah menjadi dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa dampaknya. Peningkatan produktivitas dan efisien. AI dapat membantu manusia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya membutuhkan waktu dan tenaga yang lama. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengolah data, membuat laporan, dan menganalisis informasi. Peningkatan kreativitas inovasi. AI membantu manusia untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya-karya kreatif. Contohnya desain grafis, animasi, dan musik. Peningkatan aksesibilitas. AI dapat membantu manusia untuk mengakses informasi dan layanan dari mana saja, misalnya untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. AI memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan manusia di beberapa masa. Contohnya, peningkatan kualitas hidup. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi. Penciptaan pekerjaan baru. AI dapat menciptakan pekerjaan baru di bidang sebelumnya. Contohnya di bidang perawatan AI, manajemen AI, pengembangan AI. Perubahan sosial. AI dapat menyebabkan perubahan yang signifikan seperti perubahan dalam cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Tantangan dan risiko AI. AI juga memiliki beberapa tantangan dan risiko. Contohnya ketidakadilan. AI dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang tidak adil seperti sistem mendiskriminasi kelompok tertentu. Keamanan. AI dapat digunakan untuk mengembangkan senjata dan sistem berbahaya. Kerusakan. AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan propaganda. Kasus dalam pengembangan ilmu komputer. 1. Kasusnya, saat belanja online, Anda sering dibombardir rekomendasi produk yang mungkin Anda sukai. Ini berkat algoritma pengenalan pola perkembangan mesin yang menganalisis riwayat pembelian, pencarian, dan klik Anda untuk memprediksi apa yang ingin Anda beli selanjutnya. Penyelesaiannya, transparansi. Platform bisa lebih transparan dan menjelaskan bagaimana mereka merekomendasikan produk dan memungkinkan pengguna menyesuaikan preferensi mereka. Keragaman. Algoritma perlu ditingkatkan untuk merekomendasikan produk yang lebih beragam dan tidak terjebak dalam fitur bubble, hanya merekomendasikan hal serupa yang sering Anda lihat. Privasi. Platform harus memastikan keamanan data pengguna dan membatasi pengumpulan data yang tidak perlu. Hacker. 2. Hacker. Peretasan hacking merupakan praktisi masuk dalam sistem komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan tujuan tertentu. Kasus hacker dapat menjadi masalah serius berdampak negatif bagi individu maupun institusi. Berikut beberapa kasusnya. Serangan terhadap infrastruktur kritis. India, pemadaman listrik besar-besaran akibat serangan siber. 2. Pencurian data. Contohnya, bocornya data pribadi 150 juta warga AS.
3. Disinformasi dan propaganda. Media sosial, penyebaran informasi palsu dan propaganda. Ransomware, serangan siber yang meminta tebusan. Simpulannya, perjalanan luar biasa filsafat ilmu komputer dan AI telah membentuk dunia kita saat ini. Filsafat telah memberikan dasar pemikiran, ilmu komputer telah mengembangkan alat dan teknik, dan AI telah memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan kita sehari-hari. Pada masa ketiga, bidang ini masih belum pasti, tapi jelas bahwa mereka akan terus berkembang dan saling mempengaruhi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.